Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Oke, di pertemuan lalu kita membahas berkaitan dengan pemrograman prosedural. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan rekursif. Apa itu rekursif? Jadi suatu objek yang kita definisikan lebih sederhana dalam terminologi dirinya sendiri. Ya, biasanya kita contohkan dengan perhitungan faktorial, perpangkatan, ya, ada juga Fibonacci dan lain-lain. Nih, contoh kita gunakan kasus faktorial di mana kita tahu bahwa jika suatu angka kita faktorialkan, kalau angka tersebut adalah 0, maka hasilnya 1. Tapi kalau ternyata angka tersebut lebih dari 0, maka kita akan melakukan perkalian dari 1 sampai ke angka tersebut dikurangi 1. Contoh, kalau kita 0 faktorial tadi hasilnya 1 ya. Kalau 1 faktorial hasilnya 1. Kalau 2 faktorial berarti kita kali 1 dengan 2 ya. Lalu kalau 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Kalau kita tuliskan dia dalam bentuk algoritma, ada function, nama functionnya adalah faktorial, kemudian punya satu parameter bernama n bertipe integer, lalu dia akan mengembalikan nilai bertipe integer juga. Deklarasinya tidak ada, kemudian di algoritmanya, kalau n-nya sama dengan 0, maka nilai yang direturnkan adalah 1. Selain dari itu, maka kita akan mereturnkan n dikali dengan, nah, di sini ada pemanggilan dirinya sendiri atau faktorial di mana parameternya nilainya berubah yaitu n dikurang 1. Gitu ya. Oke. Nah, ilustrasinya ketika misalnya n itu kita beri nilai 3 gitu ya. Karena dia 3 itu enggak 0, maka kita hitung 3 dikali dengan faktorial 3 dikurang 1 yaitu 2 gitu ya. Kemudian karena dia memanggil dirinya sendiri, dia masuk lagi nih ke dalam badan subprogram itu, lalu menghasilkan 2 dikali faktorial ke yang n-nya dikurang 1, yaitu yang 1 ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba implementasikan ke bahasa C ya. Oke. Sini encode stdio.h. Kemudian kita deklarasikan satu fungsi dari ya bernama faktorial dengan nilai kembaliannya adalah integer, berarti int faktorial. Di sini kita butuh satu parameter bertipe integer namanya n, berarti intn. Jangan lupa semikolon karena di sini masih bagian deklarasi. Lalu main programnya. Nah, di sini kita butuh variabel n, ya. Kemudian kita minta pengguna menginputkan si n. Karena n bertipe integer, berarti format specifier-nya %d dan n. Lalu kita tampilkan ke layar monitor, printf ya, sorry bukan printf, n faktorial itu sama dengan ya persen d. n-nya di sini mau kita tampilkan berarti di sini persen d. Persen d pertama adalah n. Persen d yang kedua hasil perhitungan dari subprogram berupa fungsi faktorial n. Ya. Nah, jadi si function ini ya
Itu merupakan salah satu subprogram di mana dia hanya punya parameter berjenis parameter input. Kemudian dia bisa dipanggil di dalam perintah printf. Karena apa? Karena dia mengembalikan nilai. Oke, sekarang kita implementasikan fungsinya di sini. Ya. Cek ya, n-nya itu sama dengan 0 enggak? Kalau iya, maka yang dikembalikan adalah 1, return 1. Selain dari itu, maka kita akan mengembalikan n dikali faktorial n dikurang 1. Jadi dia itu misalnya kita masukin angka 3. Berarti 3 dikali 2 dikali 1. Gitu. Maksudnya gitu ya. Oke. Nih. Nah, di sini kita lihat bahwa faktorial adalah function di mana dia harus punya nilai kembali, return. Karena di sini dia ada if else ya returnnya lebih dari 1. Ini artinya si faktorial ini berupa multiple return statement ya. Karena dia lebih dari satu return gitu. Tapi harus ada conditionnya ya. Oke, sekarang kita coba save, format C. Kemudian di sini kita masukkan misalnya 4. Ya. Faktorial dari 4 tadi berapa? Ya, 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6 kali 4, 24. Benar ya? Oke. Hasilnya seperti ini. Di sini ya di dalam function faktorial dia ada perintah memanggil dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau kita telusuri secara manual, misalnya n-nya 3, dicek 3 lebih sama dengan 0 enggak? Kalau enggak, dia masuk ke else. Kemudian 3 dikali faktorial 2. Cek lagi 2 sama enggak dengan 0? Enggak, maka dia dikali 2 dikali faktorial dari 1. 1 enggak sama dengan 0, masuk lagi ke sini dia dikali 1, kemudian faktorial 0. Masuk lagi ke sini faktorial 0-nya karena dia sama dengan 0, maka dia return 1. Gitu ya. Jadi dia 3 dikali 2 dikali 1. Seperti itu, demikian materi hari ini. Selamat belajar ya dan terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.